Setelah melaksanakan sholat zuhur, kita melanjutkan thalaqul ilmi. Insyaallah ta'lim sekarang yang akan memberikan materi Al-Mukarram Bapak PJ Bina Abidin Badul Asom, pimpinan pesantren Al-Jami dari Sukabumi. Sudah lama sekali kita silaturahim kesini dikarenakan beliau sibuk untuk memenuhi undangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, alhamdulillah di hari ini beliau berkesempatan silaturahim dengan kita semua. Untuk itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Untuk bersilakan, kami silakan Pak Kiai untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita sekalian sampai hari kiamat. Dengan inayah Allah saya bertemu lagi. Mungkin sudah banyak yang lupa atau masih ingat saya. Nama saya masih yang dulu, Pak Tejan. Dalam perjalanan hidup saya tidak lepas daripada kontribusi doa dari orang-orang Telkom yang tentu manakala saya memohon doa, Bapak Ibu pun mendoakan. Alhamdulillah, saya minta waktu sedikit sebelum pengajian. Tetap doa Ibu dan Bapak sekalian. Saya terpilih kembali menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi periode kedua. Dulu periode ke-1. Dan ditambah tugas di MUI Jawa Barat sekarang sebagai staf ahli pemuliaan lingkungan. Belum lama IJMI mengadakan musyawarah daerah di Jawa Barat, dan saya yang ilmunya terbatas, pengalamannya sedikit ini juga diberi kepercayaan sebagai salah seorang penasehat bersama Bapak Gubernur dan para cendekiawan lainnya. Salah satu yang dibidangi dalam pembangunan masyarakat Indonesia juga adalah tentang kolbu. Untuk mengurusi kolbu ini ada lembaganya yang disebut Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. 3 bulan yang lalu melaksanakan muktamar di Kabupaten Malang, dibuka oleh Bapak Presiden. Rois Amnya sekarang Al-Habib Lutfi bin Yahya bin Hud Pekalongan. Saya diberi kepercayaan sebagai Rois Robi atau pimpinan yang di posisi nomor 4 sebagai pembina zikir di Indonesia. Masih 2 bulan yang lalu ada kegiatan di Shah Alam di Selangor, yaitu berkumpul tokoh-tokoh Islam se-Asia Tenggara, bertempat di Masjid Sultan Salahuddin. Singkat cerita, berkat doa Bapak dan Ibu sekalian, saya diminta menjadi salah seorang tim pembina kajian Tauhid Tasawuf di Asia Tenggara. Dan masih banyak yang lain-lain, saya tidak mau terlalu mengambil waktu. Mohon doa
Saya yang ilmunya terbatas, sangat terbatas, pengalamannya terbatas, tetapi diperlukan oleh umat di internasional, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ini saya kira bapak-bapak yang sudah sering ke Malaysia pasti sudah pernah singgah ke masjid ini, Masjid Sultan Salahuddin Selangor. Kalau dibanding besarnya Masjid Pajajaran di Sukabumi, kira-kira pojok WC-nya. Ya, yang hadir di sana kurang lebih 2000 tokoh-tokoh Islam dari internasional. Baik, kita masuk kepada pengajian kita. Tema kita adalah, temanya yang mudah aja, menyambut bulan Ramadan. Karena kita sudah masuk di Rajab. Rajab pun sudah pertengahan, kurang lebih 15 hari lagi, 14 hari lagi kita sudah masuk ke Sya'ban. Setelah Sya'ban, doanya masih hafal kan? Yuk sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, barokahkanlah kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan kami memohon diperpanjang umur kami sampai kepada Ramadan. Ada apa gerangan? Mari kita merujuk kepada Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Al-ayat. Sesungguhnya bulan itu adalah 12. Banyak umat Islam yang menganggap bulan itu adalah kalender. Jadi bulan itu, oh ini bulan anu. Tapi bagi orang berpendidikan, apakah pendidikan agama yang seimbang dengan intelektual maupun pendidikan umum, dia akan tahu bahwa yang disebut bulan adalah putaran bumi 30 kali disebutlah satu bulan. Dia yang dimaksud bulan Komariah, ya, bulan Islam. Ketika datang awal bulan, menunjukkan bahwa bumi telah berputar sekian kali di porosnya, bumi berputar pada orbitnya mengelilingi matahari, begitupun bulan berputar mengelilingi bumi. Itulah bulan. Sehingga bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, ketika datang bulan baru, dia berdoa doa yang khusus, bahkan melaksanakan sholat yang khusus. Karena bulan baru adalah kerja Allah. Jadi bukan natural alami semata-mata, kerja Allah. Begitupun mengapa setiap hari kita sholat duha. Kebanyakan orang menganggap sholat duha adalah sholat rizki, karena doanya terkait dengan inkana rizki. Bagus, baik, jangan disebut salah. Tetapi kita bilang, sebenarnya tidak semata-mata karena kaitan dengan mencari rizki. Yang lebih beradab sebenarnya kalau kita menyebutnya sholat syukur bertemu lagi matahari. Duha dohun artinya terang. Allah masih bekerja memfasilitasi kita sehingga kita masih bisa bertemu matahari. Dari 12
kali putaran bulan. Ada 4 yang punya kekhususan sampai diangkat di dalam kitab undang-undang Allah, kitab aturan Allah. Minha arba'atun hurum. Kalau kita melihat catatan kaki di Quran terjemahan, hurum yang 4 adalah Dzulqa'dah, kita lebih sering menyebutnya bulan Hakim, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 3 bulan bersambung. Yang satu lagi terpisah, yaitu Rajab. Kalau kita kaitkan dengan tadi, Rajab ini disambung dengan 2 bulan setelahnya, walaupun tidak disebut Arba'atun Hurum. Karena kalau kita melihat tafsir-tafsir yang ada, hurum yang lebih kontras adalah kontennya dengan perang. Bulan yang dilarang berperang. Kalau ditinjau daripada ibadah, semua bulan juga menjadi bulan ibadah. Termasuk bulan Safar, jangan dimarginalkan. Masih ada mitos di kalangan masyarakat bahwa bulan Safar bulan sial. Sampai konon kabarnya ada kantor urusan agama yang bulan Safar pegawainya mancing atau pulang kampung. Kenapa? Karena tidak ada yang menikahkan. Sebenarnya tidak begitu, tapi memang pernah muncul di tata sunnah ini seperti itu. Kita orang-orang yang berpendidikan, insya Allah tidak usah ikut pemikiran itu. Tidak ada bulan yang disebut bulan sial, apalagi bukan bulan kawin anjing disebut. Ini sudah terlalu jauh. Insya Allah kita tidak terbawa dengan pemikiran seperti itu. Bahkan karena dulu terlalu kental, khususnya di Jawa Barat, pemikiran seperti itu, saya menyusun sebuah buku kecil yang saya kasih judul Fadhailus Syuhur, gabungan bulan-bulan. Saya ambil akronim Safar, Shad, Fa, Ra. Kita takti disebutnya, ilmu akronimnya adalah ilmu takti. Maka Shadnya saya ambil menjadi Shahwatul Qalbi, bersih qalbi. Fa-nya al-fana'u billah, meleburkan diri kepada Allah. Sedangkan Ra-nya adalah ridho Allah. Mula-mula saya pikir itu yang buku takdatun kan, tulisan oret-oretan. Tapi ujung-ujungnya diambil oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Jatalba, rektor IAIN, dan beliau terjemahkan. Akhirnya buku itu dipakai juga oleh orang. Ya monggo lah, kalau ada manfaatnya silakan. Baik, dalam waktu yang sangat terbatas dan sangat berharga ini, saya ingin mencoba menyambungkan dari sisi Rajabnya dulu. Kita semua tahu bahwa Rajab adalah bulan terjadinya kejadian yang luar biasa, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Hikayat, riwayat, cerita tentang Isra Mi'raj termasuk hal yang wajib diimani, karena ia berdasarkan Al-Quran secara nas. Artinya tidak boleh diperdebatkan oleh umat Islam tentang kejadiannya. Adapun sebagian mengatakan jasa dengan roh saja, silakan. Perbedaan pemikiran bukan hal yang tabu di dalam Islam, selama masih dalam koridor persatuan. Yang pertama dari Rajab, mari kita menggali sejarah. Bahwasanya di dalam perjalanan hidup manusia, sejak mulai Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat, pernah terjadi sebuah kejadian luar biasa, yaitu seorang hamba Allah diundang oleh Allah, dijemput oleh panglima malaikat, Malak Jibril dan Mikail, dengan kendaraan disebut Buraq. Kecepatannya luar biasa. Perjalanan bumi dari mulai
Makkatul Mukarramah sampai kepada Masjidil Aqsa, perjalanan langit dari Masjidil Aqsa menuju langit 1, 2, 3 sampai 7, tembus ke Sidrah Muntaha dan menembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan punya pikiran bahwa kalau itu Nabi Muhammad menemui Allah ke atas berarti Allah di atas. Bukan begitu. Cara berpikirnya bukan begitu. Kalau alam mulki masih bisa ditunjuk dengan petunjuk, bulan, matahari, bintang masih bisa ditunjuk. Malakut bisa, walaupun dia gaib, tidak terlihat dengan mata, tetapi bisa ditunjuk karena dia langit. Jabarut masih bisa ditunjuk karena dia adalah alam Sidrah Muntaha. Tetapi kalau sudah masuk bicara Hadratullah, yang disebut dalam Al-Quran fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, yang dalam terminologi para sufi disebutnya adalah al-lahut. Di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir nyaris kita tidak menemukan kalimat lahut. Bukan berarti Quran kurang luas, tetapi Quran justru sangat padat. Saya sebagai ketua umum Majelis Ulama punya perpustakaan, antara lain ada Injil berbahasa Arab. Kalau Bapak punya, kurang lebih 20 halaman akhir itu judul di atasnya Allahu. Jadi kita disalib juga oleh umat lain. Karena itu saya masukkan kepada, setelah menggali sejarah secara singkat, wong tidak panjang, ayat Qur'annya jelas, hadisnya sahih, riwayat Ibn Sok, dia di dalam Al-Bukhari maupun Muslim. Pak Jajan ngomongnya kurang tepat, kok menyuruh kami melihat di Bukhari dan Muslim. Kami bukan kiai, kami bukan ustaz, mungkin ada yang berkata begitu. Kami bukan santri. Zaman sekarang untuk membuka Quran dengan terjemahnya maupun tafsir, hadis dengan syarahnya, terjemahnya, Bukhari kah, Muslim kah, tidak sulit. Tinggal buka internet, pakai laptop atau pakai handphone pun bisa. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu punya waktu untuk itu. Seminggu sekali kah atau berapa? Oh ini Bukhari, begini. Oh ini hadis tentang Mi'raj, panjang tentang itu. Dari bulan Rajab, baik kita menggali pemetaan. Jadi bukan hanya tarikh cerita Nabi Muhammad melakukan kejadian seperti itu, lalu kita mengangguk-angguk, ya, luar biasa. Sebatas memperkuat iman dari sisi mendengar riwayat, bagus. Tetapi yang sering macet adalah dari mendengar cerita Mi'raj tidak membangkitkan kita. Ini saya melihat dari sisi itu. Ayat 32 tahun saya berkiprah sebagai mubalik, agak malang melintang di Nusa Tenggara. Ini maksudnya, maaf, di Asia Tenggara. Hampir rata-rata cerita Mi'raj kurang membangkitkan. Karena itu pahamilah peta. Apa sih kaitannya lapisan-lapisan alam dengan diri kita? Karena mungkin informasi yang disampaikan kepada kita diciptakan oleh Allah dari mulai janin yang dimasuki ruh, keluar dari manusia, hidup. Seakan-akan kita tidak tahu apa kaitan energi, apa gelombang yang terkait antara diri kita dengan alam sana. Bintang saja yang lebih populer adalah lagunya anak TK, Bintang Kecil di Langit yang Biru. Tokoh spiritual kita, tokoh spiritual bukan dukun, tapi ahli ruhani kita, Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Habib Lutfi bin Yahya Ra'isul Am, yang Qarifah itu, beliau menyampaikan di dalam sebuah forum,
untuk hidup satu orang manusia, kata beliau. Saya berpikir karena saya masih mencari referensi kitabnya. Jujur aja, kalau ilmu harus jujur. Tidak karena saya mendengar lalu seakan-akan itu temuan saya. Beliau menyampaikan, untuk hidup satu orang manusia itu tersambung dengan gelombang dari 1 miliar bintang. Kata beliau. Jadi jangan dianggap antara kita dengan langit sana tidak ada kontak, tidak ada kosmik. Untuk mata berpikir, telinga mendengar, hidung mencium, lidah bisa bicara, ini sangat kuat kaitannya dengan gelombang yang terkait dengan alam sana. Itulah disebutkan walaupun karomna bani Adam, kumuliakan anak Adam ini sehingga dia menjadi makhluk khusus. Kalau tugas ibadah, jin dan manusia sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau kekhalifahan di bumi hanya manusia. Ini jadi berarti khalifah, jin tidak terbawa sebagai khalifah. Kalau sudah tahu syukur, kalau belum tahu, upayakan untuk tahu bahwa lapis-lapis alam ini menurut referensi yang saya baca dalam The Secret of Spirit, Sirrul Asrar, dan kebetulan saya sebagai penterjemahnya, kitab itu sudah kurang lebih 1000 tahun disusun di Baghdad sana. Di Indonesia hilang dari peredaran. Jangankan masyarakat awam, ulama pun tidak memiliki kitab itu. Saya pun bisa menemukan lagi kitab tersebut harus berkelana 10 tahun lebih, keliling di tanah Jawa sampai ke Madura, pulang berangkat. Akhirnya alhamdulillah dipertemukan. Kita ini agak kurang mau menggali transkrip, kecuali kawan-kawan yang mau mengambil kandidat doktor biasanya mencari-cari transkrip. Di rumah saya ada transkrip yang disebut sudah 200-300 tahun, itu dicari oleh kawan-kawan dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari mana. Sekarang di kalangan S3 tidak ada lagi benturan-benturan pemikiran. Semuanya sudah zigzag sekarang. Alhamdulillah. Ini yang saya sebut peta itu. Bapak-bapak orang telekomunikasi. Handphone telepon itu kan kecil, casingnya yang kecil. Secara fisik lebih kecil apanya? Apa nyebutnya? Pulsa atau apa? Voucher. Ya, maaf kalau saya kurang tepat karena saya bukan ahli. Vouchernya, magnet di dalamnya, dialah yang punya kemampuan memiliki getaran gelombang sampai kepada jutaan kilometer. Begitu pun manusia. Ini fisik ini casing sebenarnya. Manusia hakiki, insan yang sebenarnya adalah yang di dalam. Karena itu oleh para ahli ilmu begini bukan hanya pengetahuan atau baca buku, seminar dan ceramah, tapi kudu diteleman cek bahasa Arab. Ia sendiri harus menyelaminya. Inilah seorang tokoh yang terkenal, bahkan disebut Sultanul Aulia. Kalau masih ada orang yang menyebut si Abdul Qadir dengan sebutan Abdul Qadir dengan meremehkan, ya saya tidak tersinggung, silakan aja, haknya ya siapapun haknya. Tetapi ketahuilah, untuk mencapai derajat jangankan Sultan Aulia, tingkat wali biasa saja sulitnya bukan main. Kata orang, saya Rois yang juga mengurus internasional sebagai anggota Asosiasi Sufi Internasional bersama Syekh Sam Kabani di Amerika, Syekh Nadim Haqqani di Inggris, Syekh Rajab di Damaskus, dan para masyaikh internasional. Saya mencoba menyelami, belajar saum baru 4 tahun, terus menerus kecuali hari haram, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, belum apa-apa, baru begini aja.
belum mencapai tingkatan tertentu, baru dilihat. Padahal kalau dilihat jabatan saya dianggap di depan, tetapi ternyata mencapai kemampuan tersebut bukan hal mudah. Masih lebih mudah berdoa, Pak. Kalau ukuran biasa saya dianggap sukses. Pesantren 3 hektar, bangunan miliaran, ke Mekah puluhan kali, zakat padi, zakat uang, alhamdulillah sudah dilakukan. Bukan dia, tetapi dalam rangka syukur. Untuk sukses pribadi sebagai manusia biasa sudah sukses, tapi untuk mencapai keahlian di bidang ini, ternyata saya ini masih pakut jaga, masih playgroup sekelas saya ini. Ketahuilah, jangan dinafikan. Kalau kita tidak mampu, jangan dinafikan. Apalagi disebut, jangan sekarang udah gak museum. Siapa bilang? Allah menyatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kamu harus bertakwa sesungguh-sungguhnya. Bahwa alam adalah mulki malakut jabarut lahun. Bahwa manusia petanya adalah jasad qalbu fuad sirri. Ruh adalah 4 lapisan. Jismani, saya tidak pernah mengucapkan jasmani terus terang setelah tahun 90. Dulu saya pun ikut ngomong jasmani. Kenapa Pak Jajan tidak berani menyebut jasmani? Ini bahasa Arab. Ya-nya tambahan, nunnya wikoyah, ya-nya nisbah. Kalau dibuang nun dan ya, tinggal jasmun. Buka dalam kamus, tak ada kalimat jasmun. Ini harus kita lacak. Itu maka saya nggak berhenti seminar kemana-mana. Adalah banyak mutiara yang harus digali, banyak sesuatu yang harus dipecahkan. Ruhani adalah merupakan lapisan ruh untuk hidup kalbu. Kalbu pun masih simpang siur. Sering saya sampaikan di sini. Sering orang menganggap bahwa kata terjemahnya kalbu itu hati, maka difokuskan bahwa kalbu adalah daging hati. Ketika disebut fi qulubihim marad, penyakit-penyakit kalbu adalah di dalam kalbu, maka dianggap penyakit kalbu itu di dalam daging hati. Karena dari awal menerjemahkan kalbunya hati, hati difokuskan kepada daging hati. Ini masih harus diperdalam. Doakan saya, walaupun saya bukan orang cerdas, tapi masih punya semangat. Kasihan umat, kasihan umat. Mungkin bapak-bapak juga sama. Di kalangan perguruan tinggi, kenapa saya harus menikmati? Terkadang diperlukan oleh UIN untuk memberikan. Mereka sebut pencerahan bagi para pembantu rektor, guru besar, para dosen dan lain-lain. Yang begini saja, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei, masih dianggap bahwa kalbu adalah daging hati. Ternyata setelah dilacak referensi lama, bukanlah daging hati, bukan pun jantung. Kalbu bukanlah jantung. Kalau Rasulullah bersabda mudghah, yang dimaksud sebenarnya itu kepiawaian komunikasi. Jantung itu disebut kalbu sanubari. Sanubari bukan perasaan, tapi sanubari adalah sonbur. Sonbur adalah nama buah. Ini pohon sonbur. Kalau Anda ke Arab, tanya, ada sonbur. Ini pohon. Kalau satu begitu, dua begitu, kalau tiga begitu. Digambar dari jauh jadi begitu. Begitu kental Indonesia meyakini bahwa ini adalah daun, bahwa ini adalah cinta. Ayat mana yang menyatakan seperti itu? Kalau dibawa ke level internasional kita ditertawakan, Pak. Baik, ini referensi khas yaitu Fathul West, tapi tidak saya bahas. Hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bukan mengenal diri sebatas namanya jadian, hidungnya pesek, tingginya cuma 160. Bukan cuma itu. Bukan mata begitu, pipi begitu, kepala opal. Bukan begitu yang disebut mengenal diri. Dan dimaksud orang mengenal diri akan mengenal Tuhan. Memahami betul lapis-lapis dirinya, komposisi dirinya. Fisik nggak terlalu sulit, sudah sangat banyak buku. Tapi hal ruh dan Asia Tenggara khususnya
sudah terjebak dengan pemahaman dangkal terhadap ayat surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Seharusnya ayat ini satu substansi. Tetapi di Indonesia, di Malaysia, di Singapura saya masih terus mendatangi mereka. Bulan ini pun 2 kali saya harus bolak-balik. Terjemah Kementerian Agama pakai koma. Maka orang menganggap ruh urusan Tuhan, titik. Kenapa ilmu Bapak sedikit? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ayat ini jadi dalil ilmu sedikit. Keliru. Saya berani ngomong karena saya ber-SK, hasil muktamar. Bukan bicara tanpa tanggung jawab. Keliru. Sebenarnya ayat ini satu substansi, yaitu bicara tentang ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, jawablah, ruh urusan Tuhanku dan benar-benar kuberikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Ini terjemah saya. Jadi terjemah yang sudah dipadu antara tata bahasa dan sastra. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau tidak keberatan, kita ucapkan sama-sama. Menurut teorinya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam The Secret of Secret, bahwa dalam diri manusia ada berapa lapisan ruh? 4 lapis. Yang pertama adalah jismani, rohani, sultani, dan qudsi. Ketika ngomong kita ruhul qudsi, lalu tidak disebut si jadi ruhul kudus. Lagi-lagi, kiai ini kiai apa? Itu terminologi agama lain, Pak. Anda keliru. Sebenarnya istilah ruh dari dulu juga dalam kitab-kitab suci yang dulu sama. Al-Quran adalah melanjutkan daripada Injil, Taurat, daripada Zabur, dan kitab-kitab suci lain. Justru manusia yang asli adalah yang ini. Kita banyak lengah tidak mau mengolah yang ini. Gitu. Penyebab kurangnya semangat, kurangnya kejujuran. Kan yang berbohong lidah. Beruri mengatakan memang lidah tak bertulang. Tapi kalau dia dikendalikan dari dalam, tidak. Kalau dari dalam mengatakan, ya kamu hati-hati. Orang lain bisa mengangguk atas kebohonganmu, tetapi Allah tidak bisa bohong. Itu pentingnya arif. Saya tidak menuduh bapak-bapak. Di kalangan kami pun, di kalangan ulama, bohong masih berlaku. Bohong betul. Antara lain coba antara lain bohong di kalangan kami. Sedang enak-enaknya tidur jam 3 dibangunkan. Pak Kiai bangun. Kamu ini tidak tahu dalil. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih besar pahalanya daripada ibadah orang bodoh. Tahu? Kata santri, Kiai kira-kira jujur apa bohong? Sering. Kita ini pun terkena penyakit seperti itu. Ini pentingnya kontrol dari dalam. Pentingnya zikir tidak boleh berhenti. Saya tidak usah mengijazahi lagi, dulu sudah saya ijazahi. Diamalkan apa Anda? Yang tidak tahu. Tergantung kesibukan masing-masing. Kita lanjutkan, pemetaan sudah. Manfaat daripada Rajab kita ambil. Lalu memperluas wawasan. Dari wawasan yang luas akan timbul kehati-hatian dan keberanian. Kalau kita mendengar Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, ya layak karena beliau memang hamba Allah, kekasih Allah. Apakah manusia seperti kita bisa melakukan perjalanan ke alam itu? Mana mungkin. Ini keputusan saya. Karena yang disampaikan selalu bahwa itu adalah mukjizat khas. Padahal kita sering membaca ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang di Asia Tenggara ini masih kental sekali menjadi ayat apa? Kematian. Alhamdulillah. Saya mencoba menguraikan itu di Malaysia. Paginya dibawa ke istana dan mendapatkan penghargaan yang bagi saya luar biasa.
saya mendapatkan penghargaan darjah yang amat mulia Kinabalu. Hanya karena membahas innalillah yang mungkin agak ilmiah. Apa innalillah? Kalau dulu ini bahasa Arab, innah nasbir, nah domirun mutasir. Walau muharfujar, walau ujarah, najul billah. Jadi innalillah adalah kesadaran bahwa kita milik Allah. Diri saya milik Allah, harta saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, rumah saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Manusia seperti itu, bapak-bapak, kira-kira baik apa jelek? Menurut saya baik. Ingin tak jadi orang seperti itu? Ingin tentu. Kalau dalam Al-Quran, orang yang memiliki seperti itu adalah manusia innalillah. Kalau saya doakan, semoga hadirin innalillah. Enggak amin, tapi ketawa. Karena dianggap kiai ini enggak waras. Itulah kekeliruan dunia, termasuk kekeliruan Asia Tenggara. Ulama, cendekiawan, mungkin itu salah satunya kenapa saya diangkat jadi penasihat di IJMI. Ulama, cendekiawan, perguruan tinggi struktural. Kalau nulis disertasi, nulis tesis, lalu menerjemahkan innalillah ke arah kematian, tidak disalahkan. Wong yang menilainya juga pengetahuannya di situ. Lihat ujungnya, ulaik. Itu jarang digali. Ulaik itu isim isyarat. Kalau saya keluar dari sendal, saya sulit menemukan, teman menemukan, nih bajunya. Itu isyarat. Ulaik, bukan kamu, buang belekmu kalau dipanjangkan. Ketahuilah, jangan terus mengantuk dan bodoh. Merekalah yang memiliki innalillah dan rojiun. Itulah orang yang mendapatkan limpahan rahmat dan mereka mendapatkan petunjuk. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketahuilah peta alam sohir diri kita, bahwa kita sebenarnya miniatur alam ini. Ketahuilah peta alam kabir, apalagi bapak-bapak, ranah kerjanya adalah di sekitar ngurus gelombang, kan? Memperluas wawasan, memperkuat semangat. Kita ini terlalu putus asa kalau dengar nama wali saja. Pak, Bapak ada bakat jadi wali? Mana mungkin. Wali-wali daya boleh. Wali murid iya, wali nikah jadi. Tapi kalau wali juga, maaf, memangnya wali itu apa? Pak Jejen yang disebut wali adalah orang yang bisa terbang dari pohon petai ke pohon kelapa. Kalau jalan bawa tasbih sedikit telur asin, karena orang tahunya dari film. Yang bikin filmnya juga belum tentu ngerti soal wali. Hidup sang wali 50-60 tahun yang diceritakan cuma 2 jam. Yang diangkat yang hebat-hebatnya terus. Maka ketika kita melihat di film itu, wali itu hebat-hebat. Jadi, wah mana mungkin kita bisa jadi begitu. Jadi putus asa akibatnya. Dan diceritakan wali sakit perut, ya. Wali mungkin bergaduh, bentrok ngomong dengan istrinya. Wali juga kehilangan kambing, dapur wali kebakaran. Rasanya jalannya angkat itu. Jadi saya katakan kalau orang dekat kepada Allah harus kebal. Ini pemikiran yang perlu diluruskan dalam otak umat Islam. Seakan-akan kalau orang sudah dekat dengan Allah bisa ketemu Tuhan. Karena itu kita ibadah kadang-kadang bukan ikhlas karena kehambaan, bukan karena syukur, tapi kita ibadah supaya kuli digaji oleh Allah, diberi imbalan, dan akhirnya ngatur Tuhan. Ya Allah, saya minta umur yang panjang ya Allah ya. Jangan dikasih yang pendek ya Allah. Rizki yang banyak, jangan sedikit ya Allah. Gimana Pak? Jadi Tuhan sulit sekali diatur. Maaf. Mungkin karena saya kurang baik. Begitulah kondisi Allah. Mari kita perbaiki pemikiran seperti itu. Ibadah kita dasari dengan syukur, ibadah kita dasari dengan taubat. Manakala kita imannya kuat, ibadahnya bagus, ikhlas tanpa meminta apapun kepada Allah. Kalaupun mengucapkan permintaan kepada Allah, kalbunya diatur pakai tata krama.
Jadi tidak nyolong minta. Awas. Itu saya sebut Fir'aun kecil. Fir'aun kecil. Kau meminta, ya Allah saya meminta, tapi terserah Engkau ya Allah. Saya tidak ngatur Tuhan. Sudah sering kan melihat saya menayangkan gambar Fir'aunnya? Lupa lagi. Naik itu kalau masih ada. Mudah-mudahan masih ada. Di keropak saya. Ya, hitung-hitunglah Ustadz kampung ikut Mas Tukul pakai laptop mana-mana. Ini Fir'aun. Dari sekian banyak raja-raja Mesir yang telah ditemukan 7. Bapak yang sudah ke Kairo pasti ke museum Fir'aun. Ketika ke sana saya pun masuk. Saya berpose di pinggir sini. Yang memusuhi Nabi Musa ini Ramses II, Fir'aun ke-18. Sampai hari ini kurang lebih 4.000 tahun dari sejak dia mati. Menjadi raja selama 400 tahun. Kenapa dia mengaku dirinya Tuhan? Antara lain karena kaya, gagah, dan tidak pernah sakit selama 400 tahun. Berfungsi jadi sirah-sirah aja. Karena itu, kalau kita diberi sakit oleh Allah, dibalik kita ingin sehat, bersyukurlah. Mungkin langsung terus-terusan jaga berat kenapa? Alhamdulillah. Baik. Menghampakan diri kepada Allah bukan untuk ngatur Tuhan. Mohon dijawab kalau tidak keberatan. Dalam keadaan bapak-bapak capek sudah bekerja dari pagi, ibu-ibu capek. Nabi Muhammad orang yang dikasihi Allah atau yang dibenci? Jawab. Dikasihi. Kira-kira kalau yang dikasihi segala kemauannya dikabulkan apa enggak? Nabi Muhammad 62 kali yang terhitung beliau berperang. Apakah semua perangnya menang? Pernahkah dia kalah? Antara lain pada perang apa? Apakah dia tunggal langgang? Apakah dia terjebak kepada Allah? Apakah dia terluka? Terluka, cuma dikejar oleh si Abdullah bin Rabi'ah. Jadi kamu ini, ya Allah, aku hambamu yang dekat, masa sih aku harus kejar-kejar? Ya Allah, tiuplah dia dengan anginmu. Otak kita hampir rata-rata berpikir orang yang dekat kepada Allah itu bisa ngatur segala sesuatu. Tidak begitu. Tidak begitu. Mari kita masuk ke Sya'ban. Sudah habis waktunya. Sya'ban meningkatkan upaya penghapusan dosa. Rasulullah ditanya, karena dalam surat Al-Fatihah dinyatakan bahwa diyaghfir oleh Allah matakanlah meminta bika wa ta'akhir. Dosamu kalaupun ada sudah diampuni wahai Muhammad. Sebelum melakukan sudah diampuni. Andai melakukan. Kita ini tidak punya jaminan ampunan, tapi insya Allah sudah banyak melakukan. Begitu kan? Gak ada dalam Quran ya Zainal Abidin diampuni oleh Allah maka kodam, gak ada. Yang dibegitukan adalah Rasulullah. Karena itu Rasulullah bertanya, ala tadzambun, apakah engkau punya dosa? Apa jawaban Rasulullah? Wujudi dzambun. Saking sulit cari dosa. Dosa mata, telinga, lidah, dosa hidung, dosa zakar, dosa apa pendapatnya? Wujudi dzambun. Keberadaanku di muka bumi dalam dosa. Maka beliau tobat kepada Allah. Insya Allah kita nggak usah ngomong gitu. Nggak usah. Apakah kamu punya dosa? Ya udahlah, hitung sendiri aja. Perbaikan kesalahan dan kekurangan. Tutup buku amal tahunan Sya'ban itu dan membuka lembaran baru, itulah nisfu Sya'ban. Lanjut kepada Ramadan. Nah, Ramadan ini prakteknya membengkel diri. Peralatannya sangat lengkap. Satu, imsak. Mohon maaf, imsak di kalangan umat Islam di Indonesia lebih imsak adalah apa? 10 menit sebelum subuh. Bukan. Imsak itu bukan angka jam. Imsak itu menahan diri. Mulai menahan diri. Kalau jam 12 siang ada yang mengatakan imsak, orang gak waras ini, orang ngiko ini. Kira-kira itu jadi DKM kita gak benar. Imsak jam 12 berat. Justru sebenarnya imsak itu tahan-tahan. Saat-saatnya lapar luar biasa. Imsak. Gak usah dipraktekkan, gak usah dipraktekkan.
Cukup diri sendiri. Ketika kita ingin buka, imsak. Imsak nanti berkembang dari imsak perut, dari yang membatalkan makan dan minum. Imsak mata dari maksiat. Jujurlah, walaupun saya disebut kiai, tetap aja normal Pak. Kalau lagi di jalan melihat yang mencrang, kadang kita masih imsak. Telinga enak dengar pengaduan, mendengar sanjungan, atau orang yang menjelekkan orang lain, gibah dan lain-lain. Imsak. Saya percepat saja karena yang di depan saya orang-orang berpendidikan. Taruh nih soal rakaat saya nggak berkomentar, ya. Tapi kalau saya pribadi saya pakai yang 20. Bapak pakai yang berapa? Silakan. Ke Masjidil Haram 20. Kenapa 20? Dan enak 20 itu 2 jam. Karena imamnya bacaannya bagus dan panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Udah dolar juga ke Indonesia bacaan begitu sekarang. Udah bagus. Amin walaqadin amin. Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadibatun khafidatur rabi'ah. Mudah-mudahan Indonesia tarawihnya bacaannya tertib. Amin. Yang berapapun rakaatnya. Hadirin rahimakumullah. Di kita biasa langganan kulhu dan inna baina. Cepet. Kata makmum, alhamdulillah imam gua lain. Pembalap lambat sedikit, protes dari belakang, kebun pin. Malam kedua supirnya masih tetap tertib, pindah akhirat, pindah ke masjid lain. Orang lain kalau orang Telkom nggak begitu. Udah kita tarawih 2 jam di Masjidil Haram, jam 1 udah panggilan lagi Pak. Salatul Qiyam rahimakumullah. Sholat malam, naik lagi kita ke masjid. Sedikit cuma 13 rakaat witirnya, tapi 2 jam lagi. Mudah-mudahan nular, amin. Yalah, pokoknya ngerti ya. Mudah-mudahan ada perbaikan. Tadarus baca Al-Quran dan pahami. Sahur sebenarnya bukan cuma pendidikan makan. Sahur itu bangun saharnya, bangun malamnya. Zakat fitri, saya tidak menyebut zakat fitrah, malu. Kalau di Indonesia ngomong zakat fitrah, semua pihak juga mengangguk, profesor juga mengangguk, karena profesor juga ngomongnya begitu. Coba Anda bergaul di dunia internasional, mana zakat fitrah? Ya, zakat fitrah. Al-fitrah, yakni syai'ul khalaqahu Allah Ta'ala bi jasadihi. Fitrah itu setting. Fitri itu zakat perorangan, silaturahim, dan kita kuatkan silaturahim. Saya kira masih banyak materi saya, tapi boleh terlalu mengganggu waktu. Maka tujuan daripada 2 bulan yang diawali, diprologi dengan Rajab dan Sya'ban yang luar biasa sebenarnya, menghasilkan terwujudnya manusia muttaqin, bertakwa secara sempurna. Semoga kita diberi kemampuan, semoga muncul semangat. Jangan berpikir bahwa kita tidak pantas jadi orang soleh, itu yang harus dibuang. Saya mau nggak nyantren nggak apa Pak Kiai, mana mungkin, jangan begitu. Yang ke surga nanti nggak ditanya ulama bukan, bukan Pak. Nggak ada, saya nggak menemukan dalil seperti itu. Bahkan katanya justru ketika ulama akan masuk surga, malaikat luar biasa. Nanti dulu Kiai, dulu kan nyantren, iya. Ada yang biayain nggak? Iya, siapa? Itu sih itu. Sono dulu. Ini di kita terlalu diklaim seakan-akan bahwa Kiai paling depan dalam segala macam. Tadi malam saya ceramah di Tangerang. Saya katakan, Masya Allah, kenapa hadirin dianggap orang bodoh? Tidak bodoh. Mereka orang-orang berpengetahuan berilmu. Bahkan sebenarnya yang harus aku bodoh adalah dia. Kan ilmunya luar biasa Pak Kiai. Yang disebutkan bodoh bukan tidak punya ilmu sama sekali, kurang ilmu juga bodoh. Kurang ilmu itu bodoh. Dokter boleh pakai spesialis, rumah sakit besar, apanya besar, laboratoriumnya besar, perpustakaannya besar,
Cukup dengan itu? Belum. Pasiennya sembuh nggak? Kalau saya disebut kiai, jabatannya sekian, disebut orang disanjung dan lain-lain, saya katakan pasien saya se-Jawa Barat aja belum sembuh. Berapa pasien di Jawa Barat jamaahnya? 140 juta, 40 juta di Jawa Barat. Apakah masjid sudah penuh subuhnya seperti Jumat? Belum. Masih ada yang ketinggalan tahajud? Yang hadir aja di sini, sebelum masalah, ada yang pernah ketinggalan tahajud? Dalam seminggu berapa malam ketinggalannya? Memangnya seminggu berapa malam sih? Sisanya berapa? Ini kalian jawab. Nggak bisa ngitung kali. Udah. Hari ini hari apa sih? Menurut Rasulullah baiknya apa? Sahur. Pernah ketinggalan sahur Senin? Ya nggak apa-apa lah, Senin ini enggak udah kadang lewat. Kemis incer bidik semua. Saya menyarankan kepada umat di mana-mana, kalau nggak mau sahur, nggak usah sahur lah. Sahur aja yang gede. Kalau nggak mau sahur, nggak apa-apa. Makan sahur yang gede. Supaya manakala pagi-pagi pengen makan, kan enggak ya. Begitu siap pengen makan lagi, nanti. Tadi malam kan 2 lipat kamu. Begitu asar pengen makan, udah dekat maghrib, jadi sahur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Kalau ada, saya membuka. Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.